Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohalivia dengan NIM 518. Saya akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya buat, yaitu berjudul Eco Reward dan mempunyai tagline daur ulang mendapatkan uang. Tahap 1, brainstorming ide. Ada nama ide, masalah yang diselesaikan, dan target pengguna. Nah, dari nama ide tersebut ada 5 yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu Eco Reward. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilih serta belum optimalnya sistem pengolahan sampah mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan mempunyai target pengguna yaitu ada masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, komunitas peduli lingkungan, bank sampah, dan pemerintahan daerah. Dan yang kedua yaitu safe circle. Lambatnya akses terhadap bantuan darurat akibat keterbatasan informasi, lokasi, dan komunikasi saat terjadi keadaan darurat, dan mempunyai target pengguna yaitu ada masyarakat umum, terutama perempuan, anak-anak, pengguna transportasi umum yang membutuhkan akses cepat. Dan ada keeping AI, tingginya pemborosan bahan makanan karena kurangnya pemantauan masa kadaluarsa dan pengelolaan stok di rumah. Target penggunanya ada keluarga, mahasiswa yang tinggal di kos, pelaku UMKM kuliner, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada skill bridge, yaitu kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki mahasiswa dengan kebutuhan tenaga kerja dan proyek yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Target penggunanya yaitu ada mahasiswa yang tingkat akhir, fresh graduate, pelaku UMKM, perusahaan yang baru memulai, organisasi yang membutuhkan tenaga kerja. Yang terakhir yaitu ada healthy seat, yaitu belum terintegrasi data rekam medis pasien sehingga proses pelayanan kesehatan menjadi kurang efisien. Dan target penggunanya yaitu ada pasien, terutama yaitu pasien, rumah sakit, klinik, puskesmas, tenaga kesehatan, dan instansi pelayanan kesehatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap seleksi ide dari kriteria penelitian, yaitu ada 5 di PPT saya. Yang pertama yaitu tingkat kebaruan, dan yang kedua yaitu kemudahan implementasi, dan yang ketiga yaitu potensi pasar, keempat dampak sosial, yang terakhir yaitu potensi keuntungan. Nah, dari beberapa itu saya menilai atau saya mencari dari Eco Reward itu penilaiannya ada 4 untuk tingkat kebaruan, kemudahan implementasi di 3, potensi pasar 5, dampak sosial 5, potensi keuntungan 4. Nah, untuk safe circle untuk di tingkat kebaruan yaitu dinilai 3, kemudian implementasi 4, potensi dasar 4, dampak sosial 4, potensi keuntungan 3. Selanjutnya, fresh keeper untuk tingkat kebaruan dinilai 5, kemudian implementasi dinilai 3, potensi pasar 4, dampak sosial 3, potensi keuntungan 4. Selanjutnya, skill bridge dari tingkat kebaruan dinilai 3, kemudian implementasi di nilai 5, potensi pasar 4, dampak sosial 4, potensi keuntungan 4. Dan yang terakhir yaitu ada healthy seeds dari tingkat kebaruan dinilai 4, kemudahan implementasi 3, potensi dasar 5, dampak sosial 4, potensi keuntungan 5. Dan dari total skor tersebut dari Eco Reward yaitu 21, safe circle 18, fresh keeper 19, skill bridge 20, healthy seeds yaitu ada 21. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, pengembangan produk. Memiliki judul Eco Reward dan mempunyai tagline daur ulang mendapatkan uang. Selanjutnya latar belakang masalah, siapa sih yang mengalami masalah tersebut? Tentunya yaitu masyarakat, pemerintah daerah, lingkungan dan ekosistem yang terdampak pencemaran, petugas kebersihan, dan pengelola TPA yang menyebabkan beban kerja semakin meningkat. Nah, selanjutnya permasalahan yang terjadi. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memilah sampah, sehingga sebagian besar sampah rumah tangga tidak terkelola dengan baik dan masih dibuang langsung ke TPA, dan itu mengakibatkan terjadi penumpukan sampah terus meningkat dan terjadi keterbatasan kapasitas TPA serta pencemaran lingkungan seperti tanah, air, dan udara. Selanjutnya, mengapa sih penting diselesaikan? Karena pengelolaannya di Indonesia masih belum optimal, sekitar 61-67% sampah belum terkelola dengan baik dan masih berakhir di TPA. Nah, sektor sampah juga menyumbang sekitar 61 emisi gas metanol nasional yang berdampak pada iklim. Kondisi ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan memperburuk dampak pemanasan global jika tidak segera ditangani. Selanjutnya yaitu solusi apa sih yang ditawarkan dari produk tersebut, yaitu bagaimana produk digital menyelesaikan masalah. Eco Reward sebagai produk digital menyelesaikan masalah sampah melalui fitur-fitur yang mengintegrasikan pengelolaan sampah dan sistem insentif seperti 1. Fitur setoran sampah digital. Pengguna bisa mencatat dan mengirim sampah terpilah ke titik pengumpulan. Selanjutnya, fitur konversi poin. Sampah yang disetor otomatis dihitung menjadi poin atau nilai tukar. Selanjutnya, fitur tracking atau history. Pengguna dapat melihat jumlah sampah yang sudah dikumpulkan. Yang terakhir, ada fitur edukasi, memberikan informasi cara memilah dan mengelola sampah dengan benar.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap perancangan model bisnis. Yang pertama yaitu customer segment, masyarakat rumah tangga sebagai penghasil sampah utama, pelajar dan mahasiswa sebagai agen perubahan perilaku, bank sampah dan komunitas lingkungan, dan yang terakhir yaitu UMKM daur ulang sebagai pengelola sampah. Kedua, value proposition, sistem digital untuk pengelolaan sampah berbasis aplikasi, insentif berupa poin atau reward untuk setiap sampah yang dikumpulkan, kemudahan akses ke bank sampah terdekat, peningkatan kesadaran lingkungan melalui gamifikasi. Ketiga yaitu ada channel, aplikasi mobile, media sosial, kolaborasi dengan institusi pendidikan, dan kampanye digital dan event lingkungan. Keempat yaitu customer relationship, sistem gamifikasi, notifikasi dan feedback real time, program loyalitas pengguna, edukasi berkelanjutan melalui aplikasi. Selanjutnya yaitu ada revenue stream, kerjasama dengan perusahaan daur ulang, iklan dari brand ramah lingkungan, komisi transaksi penjualan sampah, monetisasi data lingkungan. Selanjutnya yaitu ada key aktivis, pengembangan dan maintenance aplikasi, pengelolaan sistem transaksi sampah, manajemen reward system, edukasi dan kampanye lingkungan digital. Selanjutnya yaitu ada key research, platform aplikasi eco reward, tim developer dan data engine, database pengguna dan mitra, sistem algoritma reward dan tracking sampah. Selanjutnya key partners, bank sampah lokal, dinas lingkungan hidup, perusahaan daur ulang, brand eco-friendly sponsor, komunitas dan institusi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu ada cost struktur, pengembangan aplikasi dari sistem IT, server, dan infrastruktur data, biaya pemasaran digital, biaya insentif atau reward pengguna, dan yang terakhir yaitu operasional tim. Selanjutnya yaitu tahap prototipe konseptual. Pertama yaitu membuka aplikasi seperti biasa, dan membuat akun seperti biasa, dan mempunyai alur pengguna, yaitu pertama membuka aplikasi dan meng-scan kode QR tersebut, lalu memverifikasi sampah dan bisa menukarkan poin dan dapat mendapatkan poin lingkungan. Selanjutnya yaitu tahap analisis kelayakan. Yang pertama yaitu feasibility. Eco Reward layak secara teknis karena dapat dibangun menggunakan teknologi aplikasi mobile seperti Flutter atau Rich Native dengan dukungan cloud atau bisa disebut dengan Verbase. Fitur utama seperti sistem poin, QR scan, dan pencatatan sampah sudah merupakan teknologi yang umum dan mudah diimplementasikan. Selanjutnya ada viability. Eco Reward berpotensi menguntungkan melalui berbagai sumber pendapatan seperti kerjasama bersama bank sampah, iklan eco brand, program GCR, dan komisi penukaran poin. Selain itu, tren gaya hidup ramah lingkungan mendukung peluang pasar yang besar dan berkelanjutan. Selanjutnya ada desirability, yaitu eco reward dibutuhkan karena membantu mengatasi masalah pengelolaan sampah dengan memberikan insentif berupa poin dan reward. Sistem gamifikasi membuat pengguna lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.